Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Subuh yang berbahagia ini kembali Allah mempersuakan kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, subuh hari ini kita berada di hari yang ke-28 di bulan Rajab tahun ini, yang insya Allah lebih kurang 32 hari ke depan maka Ramadan akan segera menjelang. Tentunya doa dan harapan kita, Allah anugerahkan kita umur yang panjang, diberikan badan yang sehat, kemudian nantinya bisa menikmati Ramadan dengan sebuah semangat yang luar biasa menuju ketakwaan. Karena sesungguhnya kita yakin tidak ada posisi seorang hamba yang paling terbaik di sisi Allah kecuali mereka yang bertakwa. Itulah sesungguhnya pesan Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang bertakwa. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, subuh hari ini kita akan berbicara tentang membangun rumah di surga. Kalau berbicara tentang rumah, maka dia menjadi satu di antara 3 kebutuhan kita. Dulu guru kita mengajarkan ada kebutuhan sandang, ada pangan, dan ada papan. Papan inilah yang menjadi rumah. Tapi maaf pun jangankan untuk kebutuhan akhirat, hari ini pun untuk kebutuhan dunia memang sangat mengkhawatirkan. Data yang dikeluarkan oleh BPS untuk Indonesia itu tahun 2023, kebutuhan rumah per tahun itu 9,9 juta. Tapi pemerintah baru mampu untuk menyediakan rumah itu 1,3 juta. Artinya setiap saat begitu banyaknya orang tidak mampu memilikinya, sehingga tidak sedikit orang-orang tinggal di tempat yang maaf dalam tanda kutip kurang layak untuk ditempati. Maka pemerintah hari ini selalu membuat rumah dengan subsidi yang lebih ringan. Tapi bagaimanapun ketika berhubungan dengan kredit, maka ujung-ujungnya adalah riba. Tapi itulah dilema, Pak. Satu sisi masyarakat kita membutuhkan tempat tinggal. Satu sisi banyak pengembang yang tidak mau rugi sehingga mereka akan bekerja dengan bank. Bank tidak memiliki rumah tapi mereka sanggup untuk membiayai. Ketika koalisi itu terjadi, maka disitulah terjadinya konsekuensi ribawi. Kawan-kawan kita yang tinggal di perumahan yang mungkin hari ini kredit, dia bukan tidak tahu itu riba, tapi mereka juga tidak mungkin bertahan tinggal di rumah orang dengan sewa yang setiap saat juga naik. Sehingga subhanallah, sementara orang-orang kaya yang hari ini memiliki harta yang tidak sedikit, mereka juga tidak mau mengambil risiko dengan menjadikan harta mereka sebagai umpan untuk mendapatkan pahala. Sehingga hari ini pemerintah akhirnya membuat rumah subsidi. Rumah subsidi itu hari ini itulah yang paling menarik. Walaupun dengan bentuk yang kecil, kemudian lebar tanah juga kecil, tetapi juga memiliki konsekuensi bahwa rumah itu tidak boleh dipindah alih tangannya, dialih tangankan selama 5 tahun. Nah, inilah yang terjadi di Rumbai kita cukup banyak, Pak. Saya kemarin ketemu dengan anggota DPR, kami cerita tentang jalan menuju perumahan padat karya yang ada di Umbansari. Karena di Pekanbaru ini terlampau banyak nama jalan padat karya, Pak. Tapi tidak padat-padat saya tengok. Jadi pada banjir sebenarnya. Jadi ketika itu dia katakan, berapa jumlah kakak yang ada di padat karya yang dekat kuburan Cina itu? Itu dia katakan rumah yang ada di situ ada lebih kurang 2000 kakak. Luar biasa kan? Itu luar biasa, Pak. Masya Allah. Itu saking banyaknya, dan itu rata-rata seperti itu rumah-rumah yang berbikin subsidi. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang terjadi hari ini. Subhanallah, sementara maaf tidak sedikit di antara mereka
Tetapi kalau kita tengok Al-Quran, Allah juga menyebutkan rumah itu satu di antara kenikmatan yang Allah berikan. Maka dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-80 itu Allah mengatakan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah menjadikan di antara rumah-rumah kalian itu tempat tinggal yang enak, yang tenang, sakinah. Mengapa? Karena sesungguhnya di rumah sebagai tempat berteduh dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Coba bayangkan di antara tempat-tempat pengungsian yang hari ini hidup hanya di tenda. Walaupun kemungkinan mereka bisa bertahan sebentar, tapi kita yakin kenyamanan yang mereka miliki tidak seideal yang mereka harapkan. Yang kedua, rumah itu tempat istirahat, ada privasi, Pak. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan itu bisa dilakukan di rumah. Maka ketika tidak memiliki rumah, bayangkan betapa susahnya untuk menutupi aib kita dari pandangan orang banyak. Yang ketiga, sebagai tempat melakukan ibadah. Kita yakin bahwa sesungguhnya di antara amal ibadah ada yang afdal kita lakukan di masjid, tetapi begitu banyak ketika dilakukan afdal di rumah. Ibu bisa melaksanakan solat, demikian juga dengan bapak. Solat wajib itu tidak ada tempat yang paling afdal kecuali kita dilakukan di masjid. Tapi kalau dikatakan solat sunnah itu afdalnya di rumah, dan rumah itu ada hak ibadahnya. Maka Rasulullah mengatakan, wala taj'al buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena di kuburan tidak ada solat, di kuburan tidak ada mengaji. Sementara rumah disuruh untuk dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Nuru buyutikum binuril Quran. Terangi rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Nggak ada ketentuan yang menyuruh bapak ibu ke kuburan kemudian ngaji di situ supaya didengarkan orang mati. Waktu hidup aja tidak mau dengarkan Al-Quran, masa dah mati pula disuruh. Maka di rumah itu dihiasi. Bahkan subhanallah, perbedaan kuburan dengan rumah, kata Nabi, ya tentang ibadah. Maka kalau kita tidak punya rumah, bagaimana jadinya? Bahkan maaf, kalau kita tengok hadis itu dikatakan ada 4 faktor yang orang membuat bahagia. Arba'un min sa'adah. Ada 4 faktor yang akan mendapatkan orang bahagia. Pertama, kata Rasulullah, al-mar'atus salihah. Wanita-wanita yang baik, istri-istri yang elok. Mengapa kok wanita di situ, Pak Ustaz? Karena kecenderungannya wanita itu penjaga rumah. Kan dikatakan wanita itu penjaga rumah, jangan dibalik. Istri yang bekerja, bapak yang tinggal di rumah. Ini tidak lama. Karena memang kodratnya salah satu apa? Kewajiban wanita itu kan menjaga harta dari suaminya. Yang kedua yang dikatakan setelah pasangan yang baik atau istri yang elok, al-maskanul wasi. Kalian mendapatkan tempat tinggal yang memadai. Walaupun secara bahasa wasi'un artinya luas. Luas itu kan relatif. Kalau dulu orang-orang dulu gede rumahnya, besar rumahnya, namanya rumah gadang. Subhanallah, ruangannya aja 9. Tak saya tanya Kak Eli Kasim. 9 ruangannya, Pak, anaknya banyak. Sekarang rumah gadang itu jadi objek wisata dia, Pak. Nggak ada rumah orang lagi yang besar-besar. Rumahnya tinggal rumah RSSS tipe 36. Senggol-senggol sedikit keselesai itu, Pak. Subhanallah. Yang berikut al-jarus salih. Kalian mendapatkan tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu memberikan kontribusi yang elok. Salah kita diingatkan, lemah kita dikuatkan, lalai kita didukungnya. Bukan tetangga yang mau tahu urusan orang lain. Ini tetangganya kadang-kadang subhanallah luar biasa. Ada yang tak kenal sama sekali. Saya tidak tahu sama Bapak. Tempat saya itu kan banyak orang-orang yang maaf, dia kadang-kadang baru pindah, tapi dah 3 tahun saya pun tidak tahu siapa namanya. Tidak pernah dengar suaranya. Yang saya dengar sering anjing kecil yang kongkong-kongkong. Orangnya kok nggak ada, anjingnya lebih ramah daripada orangnya. Maka subhanallah, yang keempat itu al-markabul hani, kendaraan yang memadai. Kendaraan itu relatif lah. Kalau zaman Nabi itu yang paling hebat itu dianggap unta. Tapi maaf, sekarang kan tidak ada. Kalau bagi kita sekarang kendaraan itu ya sekarang mobil lah. Jadi kendaraan itu mendukung untuk kebahagiaan. Karena tanpa kendaraan kita akan sulit mau kemana pergi. Tapi maaf, bagaimana bagusnya itu urusan kita lah, Pak. Ada di antara kita yang cukup dengan kendaraan roda 2, alhamdulillah.
Tapi kalau tidak dapat Pak Ustaz, bisa itu ke musibah. Wallahu a'lam. Musibah itu cara pandang kita memang berbeda, Pak. Jadi bisa jadi satu sisi kejadian itu menjadi musibah bagi kita, tapi bagi orang lain menjadi nikmat, Pak. Kawan saya punya bengkel di Jalan Harmonis. Itu ada mobil kemarin yang ditimpa oleh kayu waktu hujan. Masuk ke bengkelnya, ditulisnya alhamdulillah dapat rezeki. Bagi dia rezeki itu, Pak. Yang punya mobil musibah, Pak. Bapak jangan lihat musibah itu nggak bisa dilihat satu sisi. Bapak ke masjid, di tengah jalan sepeda motornya bocor, musibah. Tapi bagi sila yang tukang tambal ban, rezeki, Pak. Allah, jadi nggak bisa dilihat. Jadi memang Allah itu adil. Doanya tukang bocor, tukang tambal ban, mudah-mudahan makin hari makin banyak yang bocor. Bagi orang yang punya mobil Honda, dicarinya ban tubeless, kalaupun kena paku masih bisa bertahan. Saya kemarin hadir dalam sebuah acara penyantunan sebuah tempat di mana karyawannya meninggal. Saya ditelepon, Pak Ustadz datang nanti, oke. Ngapain nih kok tanggal merah? Kan kemarin tanggal merah ya. Tanggal merah saya datang terakhir ya. Nanti ada sedikit ceramah Pak Ustadz. Nggak usah panjang-panjang karena ini pemberian santunan. Akhirnya saya katakan dia meninggal waktu bekerja. Jadi diberilah santunan kepada ibu itu, suaminya yang masih muda 42 tahun. Anaknya baru 1, kemudian meninggal di rumah sakit. Kemudian saya tengok pemberian dari pusat itu 120 juta. Kan lumayan itu, Pak. Dalam hati saya kalau tidak mati lagi tidak akan dapat piti sebanyak pun. Nah di satu sisi ya Allah saya pikir juga, tapi tidak saya sampaikan, Pak. Kalau saya sampaikan dihamu orang lah saya. Tapi saya kata insya Allah. Jadi mungkin satu sisi kan gitu cara Allah. Saya katakan kalau dia bekerja di perusahaan itu sampai tamat pun belum tentu dapat duit yang numpuk sebanyak itu. Tapi disitulah cara Allah, Pak. Maka ketika hari ini kita menikmati apapun yang diujikan oleh Allah, mungkin kenikmatan kita enggak sebanyak orang yang diberikan oleh Allah. Tinggal menikmati yang lebih rendah daripada kita. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Tengoklah pada orang yang lebih rendah, jangan pandang kepada orang yang lebih tinggi. Allah tasdadu nikmatallahi alaikum. Saya takut, kata Rasulullah, kalian tidak nanti nyaman, tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Tapi kalau mandang kepada orang yang lebih lemah, mandang orang yang ekonominya lebih rendah, Masya Allah, luar biasa, Pak. Coba lihat, Bapak punya kendaraan yang bagus, kemana pergi alhamdulillah tidak ada masalah. Sementara yang satu itu asal berjalan ada saja masalahnya, Pak. Karena motonya sudah salah. No road, no problem. Kalau nggak jalan tidak ada masalah. Asal jalan masalah terus, Pak. Hidupnya penuh dengan masalah, Pak. Maka subhanallah, ketika dibuatkan yang namanya rumah, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi maaf, sehebat-hebat rumah yang kita miliki, pada saatnya akan pasti kita tinggalkan. Ibu punya rumah, ada kamar yang ibu hias, harum. Setiap sekali 2 hari ibu ganti spraynya. Ibu begitu mati, itulah istri baru Bapak yang akan tidur di tempat itu. Tidak percaya ibu matilah. Kenyataannya kan begitu, Pak. Subhanallah. Bapak-bapak gitu juga, Pak. Saya katakan, Pak, di mana tinggal? Saya tidak di Rumbai lagi, Pak Ustadz, bukan di Umban lagi, di rumah istri saya yang baru, karena istri saya tidak mau pindah ke rumah saya. Loh, dulu ruangan itu tempat suaminya, Pak, tempat bapak-bapak. Di situ ada foto bapak, kadang-kadang bapak gantungkan, ada kaca bapak, ada gunting bapak, ada sisir bapak. Begitu sampai 4 bulan 10 hari, posisi almarhum digantikan oleh tamu yang baru setelah akad nikah. Mau apa, Bapak? Oh, saya cari nanti jadi hantu, Pak. Nah, ada orang takut sama hantu, Pak. Jadi maaf, ada bapak tuh sering wirid. 40 hari dia ngundang. Ini bapak masalah, jangan-jangan mengajak saya undang untuk tahlilan. Rupanya enggak, Pak, nikah baru. Astagfirullah, mantap juga bapak nih. Saya diundang. Orang saya dengar suara ibu-ibu itu protes, Pak. Saya dengar, tapi mereka enggak bisa protes. Bapak nih memanglah belum lagi tanah tuh kering, dia sudah
nikah. Dalam hati saya tidak tahu bagaimana Rasulullah ketika Khadijah meninggal, beberapa hari setelah itu Rasulullah nikah dengan istri keduanya. Siapa namanya Pak? Saudah. Itu kan sebelum Isra Pak. Begitulah Nabi. Dan wajar Bu. Dan suami ibu laki-laki ini tidak punya masa idah Bu. Tapi Pak Ustadz, bukankah ada suami-suami ini setelah meninggal istrinya tidak menikah lagi? Karena dia nggak sanggup. Itu jawabannya tuh Bu. Tapi memang tidak masa berbeda dengan ibu. Ibu itu kan masa ihdahnya ada, masa tunggunya 4 bulan 10 hari. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bersolek. Bahkan Nabi sendiri tidak boleh pakai celak, nggak boleh berpakaian yang bagus-bagus. Mengapa? Itu hak daripada suami. Maka kadang-kadang anak-anak tidak terima, ini rumah orang tua kami, mengapa bapak bawa istri yang baru? Ya Allah, banyak kan Pak yang membangun suami, jadi diprotes deh Pak Ustadz, itu gaji, ini kawan Pak Zainul biasa, itu gaji kami waktu di Chevron Pak Ustadz, saya buat rumah, istri saya tak kerja. Setelah istri saya meninggal, nggak mungkin saya sendiri, perlu saya mencari pendamping. Begitu saya pendamping, anak-anak saya mengusirkan dia, alasannya ini rumah ibu. Dari mana? Allah, kalau bapak menikah tuh memasukkan perempuan lain ke rumah, itu seperti aib. Aibnya dari mana? Itu kan kebutuhan bapak. Dia nggak ngerti Pak, kebutuhan bapak-bapak. Bapak itu makhluk yang lemah Bu, boncongnya aja nggak ada yang lemah. Lemah Pak. Tak ada bisa tanpa seorang istri. Kadang-kadang maaf suami itu menjadi lemah Pak. Maka maaf, tapi ibu itu makhluk yang kuat. Sampai-sampai maaf, begitu suaminya meninggal, mau dia bertahan tidak menikah lagi sampai akhir hayat. Itulah hebat. Cuma kadang-kadang ada pula bapak itu marah sama tetangga. Ini nikah lagi Pak Ustaz. Saya tengok. Kenapa Pak? Nikah lagi dia Pak Ustaz. Loh, kan bagus. Masa idahnya selesai. Marah-marah. Sebenarnya apa nak niok ke inyo? Iyo sebenarnya Pak Ustaz. Tuh, mangga nak dilamar. Bini dan masih duit. Menunggu mati dulu lah kata. Rupanya bapakku ada niat yang tak baik nampaknya. Maka bapak yang berbahagia, dunia ini sementara Pak. Apa yang kita nikmati akan akhir. Sehebat apapun nikmat, sehebat makanan apapun yang nikmat, tapi berakhirnya pada tempat yang mungkin tidak pernah kita inginkan. Maka Nabi pernah mengatakan, inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathala di dunia. Sesungguhnya makanan anak Adam itu, kata Rasulullah, dibuat seperti permasalahan dunia. Wa in parrahu wa mallahu fanzur ila ma yasiru. Dibuatlah bumbu, dibuatlah garam, dibuatlah gula, seluruh makanan itu enak, tapi kata Rasulullah, tengok di akhir makanan itu kemana terbuangnya. Ke kamar mandi Pak. Makanan itu seenak apapun kata Rasulullah, senyaman apapun kata Rasulullah, kalian buatkan bumbunya, kalian buatkan milhunnya atau garamnya, kemudian kalian campur adukkan, kemudian kalian merasakan enak-enaknya cuma sampai kerongkongan. Setelah itu akhirnya akan terbuang. Seperti itulah nikmat dunia. Kalau sudah malaikat mengatakan kita akan diambil dan Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatil maut, maka seluruhnya akhirnya akan berakhir. Maka kalau di dunia ini Pak, payah mendirikan rumah, maka kita perlu berinisiatif untuk mendirikan rumah di akhirat. Rumah kita di dunia itu kalau lama akan menjadi laku. Kalau kita tinggalkan anak-anak kita nanti, begitu kita wafat, anak kita bertebaran, maka rumah itu biasanya akan dijual. Tertulislah selalu situ, dijual tanpa perantara. Tertulis pula pajaknya 12 tahun belum bayar. Subhanallah. Maka bagaimana kalau kita membangun rumah di surga? Kalau di dunia ini cicil. Bapak maaf, KPR itulah rasa. Ada kadang-kadang 12 tahun Pak, baru lunas. Yang tak enaknya sudah 10 tahun rumah itu dicicil, tinggal lagi 5 tahun, pas 5 tahun ekonomi tak membaik. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah akan disita, ditulis oleh bank, diambil cat filok, ditulisnya rumah ini di bawah pengawasan bank. Allah. Pergi ke sana keluarga, tidak sanggup mereka mengambil.
Kami tak sanggup untuk menolong. Jangankan untuk menolong kalian, menghidupkan kami sendiri tak bisa. Ada pula kawan saya tengok pula rumahnya bagus. Saya senang tengok rumah kalian. Hanya dalam sekian tahun rumah kalian dah bagus. Alhamdulillah, kami payah betul dapat rumah. Alhamdulillah bang, kami ditolong oleh abang-abang kami. Bang apa? Bang Mandiri sama Bang Riau. Inilah cerita. Ini riba juga ujung-ujungnya. Bukan, awak sangka abang dia. Rupanya abang-abang yang di Jalan Sudirman tuh. Makanya bang, oh iya juga ini. Oh. Kalau saya sangka abang kontan, gimana pula abang kontan mau minjam? Iya juga kan? Subhanallah. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, ada yang diungkapkan dalam hadis itu untuk mendirikan rumah di surga. Sebagai apa balasannya? Allah menyuruh kita untuk melakukan solat 12 rakaat yang selalu kita sebut dengan solat rawatib. Ma min abdin muslimin yusallu lillahi kulla yawmin isna asara raka'atan tatawu'an ghairul faridah illa banallahu lahu bihi baitan fil jannah. Tidaklah seorang muslim melaksanakan salat 12 rakaat tatawu'an ghairul faridah, yang salat itu salat sunat dan tidak salat wajib, melainkan Allah akan bangun baginya rumah di surga. Ini selalu salat rawatib. Salat rawatib itu secara definisi salat sunat yang mengiringi salat fardu. Ada 4 rakaat sebelum zuhur, ada 2 rakaat sesudahnya, ada 2 rakaat sesudah maghrib, ada 2 rakaat sesudah isya, dan ada 2 rakaat qabla subuh, atau yang sering kita kenal dengan istilah salat sunat fajar. Ini bapak bisa lakukan di rumah, bagus juga di masjid. Cuma kalau di rumah biasanya terlambat ke masjid, kecuali maaf kalau rumah-rumah bapak hanya berjarak beberapa langkah atau tidak akan membuat bapak menjadi masbuk. Tapi kebanyakan kita rawatib itu lebih nyaman di masjid. Karena maaf, di masjid ini dukungan untuk kenyamanan itu lebih banyak. Ibu datang ke sini solat tahiyatul masjid, setelah itu tadi solat lagi 2 rakaat solat rawatib. Masya Allah, itu lebih nyaman. Apalagi kalau kita mandang ke jam, oh masih ada 6 menit, akan lebih panjang ayatnya. Tapi kalau di rumah bagus juga, tapi maaf jarang orang. Bahkan maaf, kecenderungan kalau orang sholat wajib atau kita kadang-kadang ada sholat wajib di rumah, itu pun pasti kurang tumakninah. Pakaian yang dipakai kadang-kadang, nah masa baju partai politik dipakainya waktu sholat, tertulis itu plat nomor gambar calon presiden, kalah pula tuh pak. Jadi kadang-kadang di rumah itu kan ada orang-orang kurang memperhatikan karena dianggap ini kan di rumah, pakaiannya tidak ditukar. Kecuali kalau dia di kebun kemungkinan tidak bawa pakaian, sudahlah. Tapi kalau ke masjid saya yakin bapak pasti memakai pakaian yang terbaik, karena itu perintah Allah. Uzu zinatakum inda kulil masjid. Pakailah pakaian yang baik ketika kalian pergi ke masjid. Ibu-ibu kan demikian juga. Kalau sholat di rumah mukenahnya kan itu-itu aja. Tapi kalau masjid, hari ini hijau, besok putih, besok hitam, besok sebanyak dikasih caleg itulah. Tapi kalau bapak-bapak kan juga pak, subhanallah, kalau di rumah solatnya tidak terabaikan, kadang-kadang pakai sarung aja tak betul pak. Nah, di tengah solat diperbaiki lagi, ya Allah gimana caranya. Tapi kalau di rumah, apalagi orang kampung, coba tengok pak, orang-orang kampung yang dekat sungai, di Kampar sana, di kampung kami itu salatnya di tepi sungai saja pak. Ada namanya balai-balai pak, istilah orang Kampar itu balai-balai, itu tempat duduk-duduk. Di situ bapak-bapak itu sholat pakai sarung, di atasnya pakai kain anduk. Ya Allah, kadang-kadang gimana lah bapak, tidak pula dia pulang karena dia ingin melanjutkan gosipnya sudah itu. Jadi dipakailah kain anduk itu kan di atasnya. Kadang-kadang kain anduk itu tidak sewarna pula lagi bentuk, nyaman. Dan saya masih ingat pak, ayah saya memang begitu karena bapak saya orang kampung. Asal pulang dari kebun tuh mandi, subhanallah, sudah itu maaf dipakainya sarung, diambilnya kain anduk tadi. Dia kata, ya kenapa ayah tak pakai baju pak? Angin, itulah alasannya. Subhanallah, kalau dia sudah katakan panas, mau apa kita pak? Maka subhanallah, salat ini agar kita juga berlomba-lomba untuk melakukan salat sunnah. Kalau salat wajib itu sudah jelas pak, kalau kita tinggalkan berdosa. Bahkan Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainahum tarkus shalah. Yang membedakan mana orang mukmin dan mana orang kafir itu tergantung bagaimana salat
mereka. Tapi kalau salat sunnah dilakukan, itu luar biasa. Yang kedua, itu untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah salat wajib. Yang ketiga, untuk meraih cinta Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah yang aku mencintainya. Artinya, kalau ada orang yang melakukan salat sunnah, maka sesungguhnya ada kesempatan di mana dia untuk mendapatkan cinta Allah. Minimal 12 rakaat. Lebih daripada itu alhamdulillah. Sebelum asar ada, sebelum maghrib ada, sebelum isya ada. Tapi dijaga yang 12 ini saja Pak. Itu luar biasa. Bapak sudah mencicil rumah nanti di surga. Karena tadi Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara muslim mendirikan 12 rakaat tatawu'an ghairil faridah, salat sunat, dan itu bukan salat wajib, maka Allah akan membangunkan rumah bagi mereka di surga. Tentunya ini juga akan mengelakkan salat-salat yang hari ini banyak dipertanyakan. Saya kadang-kadang sulit menjawabnya. Pak Ustadz, bagaimana dengan salat taubat, salat tasbih dan sebagainya itu Pak? Yang sering dibuat-buat itu, wallahu a'lam, karena menjadi sebuah bagaimana hukumnya ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi rawatib tidak satu pun ulama yang menjadi ikhtilaf. Yang kedua, membangun masjid. Membangun masjid itu ada hadis, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunnya rumah di surga. Tapi maaf, kami nggak punya duit Pak Ustaz. Kata Allah melalui Rasulnya, bukan masjid yang besar, yang kecil pun akan diberi. Man bana masjidan lillahi kamafhatil qadati aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walau hanya sekecil sangkar burung, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Maaf kalau hari ini mungkin kita tidak lagi banyak membangun masjid, tapi maaf, yang tidak kalah pentingnya hari ini adalah mengimarahkan masjid. Memakmurkan masjid itu kan ada dua Pak. Satu, maaf, kita menjaga fisik yang ada. Rumah masjid ini punya karyawan, rumah masjid ini ada orang-orang yang bertugas untuk membersihkan. Mereka tentunya membutuhkan kebutuhan hidup. Ada barang-barang yang rusak yang mesti diperbaiki. Ada kebutuhan kebersihan yang setiap saat kita mesti membeli, dan itu perlu dana. Yang kedua, ya ini perlu ada pengajian-pengajian, ada penguatan-penguatan iman. Maka rasanya masjid itu tidak afdal kalau tidak ada di dalamnya pengajian. Kalau hanya orang sholat, itu luar biasa. Sholat sudah itu pulang. Sholat seperti itu, seperti masjid di tepi jalan Pak, tempat orang musafir. Tapi kalau ada masyarakat, begitu maghrib dia duduk, ada kajian tahsin, ada kajian fikih, ada kajian tazkiyatun nufus, ada kajian-kajian yang lain akan mendorong keimanan, mengapa tidak? Apalagi maaf, kalau hari ini masjid itu tempat mengaji, berapa banyak orang hari ini yang tidak pandai membaca Al-Quran. Bapak kalau mungkin mendengarkan kemarin di akhir tahun ada pernyataan Menteri Agama tentang asesmen yang dilakukan terhadap 160.000 guru agama. Dulu namanya guru agama, sekarang namanya guru PAI Pak, pendidikan agama Islam. Nah, kalau sekarang itu kan namanya dirubah-rubah, barangnya itu juga. Dulu guru agama, sekarang guru PAI namanya. Dulu namanya honorer, sekarang P3K paruh waktu. Kan itu juga Pak. Cuma dulu tidak pakai baju korfri, kan beda itu Pak. Subhanallah. Apa yang dikatakan? Dilakukan oleh survei 160.000 guru agama, 58% mereka tidak bagus bacaan Al-Quran. Guru agama di sekolah. Lantas ibu menitipkan agamanya pada siapa? Guru agama di sekolah negeri itu satu pekan, satu minggu, pelajaran agamanya cuma 2 jam. 2 jam pelajaran itu hanya 90 menit. Itu kalau anaknya tidak sakit. Asal sakit setiap pelajaran agama, tidak akan belajar agama. Nggak mampu Pak. Kita punya SMP begitu banyak. Yang paling banyak muridnya SMP 6. Pertanyaannya berapa guru agamanya Pak? Kemudian kalau ibu tidak tambah, dan maaf yang menjadi masalah hari ini juga tidak kalah penting, anak kita merasa tidak perlu lagi belajar agama kalau mereka sudah tamat SD.
Maka apa yang dikatakan Pak Zulian, yang paling sulit itu kan membuat remaja kita, Pak. Bapak ini remaja juga, tapi dulu, Pak. Anak-anak kita sekarang nih, Pak, mereka yang ngerti remaja jarang, Pak. Yang banyak di jalanan. Mereka yang banyak itu adalah di tempat-tempat luar sana. Mereka yang belajar ngaji itu sedikit. Maka kalau ibu punya dana, maaf, anak-anak kita doronglah untuk membaca Al-Quran. Kalau ibu-ibunya juga tidak bisa membaca Al-Quran, minta kepada Ustadz Zulian, carikan kami guru, kemudian nanti Ramadan kami setiap subuh di sini membaca Al-Quran, ajarkan kami mulai Iqra 1. Kadang-kadang ada pula ibu itu malu, nampak mana Pak Ustadz dah pandai, dia memang dah pandai. Allah, apa nama? Maka saya dulu cerita, Pak, ada seorang bapak namanya Pak Abu Bakar, Allahu yarham, dia sudah meninggal. Kalau bapak tahu di Jalan Riau itu ada namanya Mi Aceh dekat Jalan Tampan. Jalan Riau belok ke kanan, apa namanya itu? Ada Mi Aceh namanya, Pak Abu Bakar. Waktu itu, Pak, maaf, saya cerita sedikit, saya sama naik haji dengan dia tahun 2004. Waktu itu masih muda saya. Pak Ustadz, kita ke Gua Hira. Oke. Kita Gua Hira, sewa taksi, berangkat kami 3 orang. Saya, Pak Muhsin Sahari, kalau tahu, Pak Abu Bakar. Kan tinggi tuh Bukit Jabal Nur. Sampai di bawah mobilnya kan nanjak. Maaf, Pak, cuma sampai di sini kami turun. Begitu naik beberapa langkah, Pak Abu Bakar mengatakan, Pak Ustadz, mohon maaf, saya tidak sanggup ke atas. Saya biar tunggu Pak Ustadz ke bawah, pergilah bapak-bapak kedua di atas. Saya naik dengan Pak Muhsin Zahari, Ustadz Muhsin. Kami naik, di tengah jalan kata Pak Muhsin, Pak Ustadz, saya tidak sanggup lagi, lutut saya sudah tinggal sebelah, Pak. Terus sajalah Pak Ustadz naik, nanti kalau udah sampai mau turun, singgahin kami. Akhirnya saya naik sampai di atas, nengok bagaimana hebatnya Rasulullah fisiknya naik ke Gua Hira itu. Setelah itu turun, kami pun kembali ke asrama. Setelah pulang haji 2 bulan setelah itu saya dipanggil, Pak Ustadz nanti datang ke rumah ya, saya syukuran. Oke. Saya katakan, syukuran apa Pak Haji? Dia katakan, Pak Ustadz, saya dulu mengajak Pak Ustadz ke Gua Hira itu, sesungguhnya saya nak nengok bagaimana Rasulullah itu mendapatkan Al-Quran. Terus terang Pak Ustadz, saya tidak bisa ngaji. Jadi ya tidak bisa ngaji, Pak Ustadz. Di tempat lingkungan saya ini, Pak Ustadz tahu orang-orang yang suka baca Yasin. Kalau ada orang baca Yasin, ada 2 kemungkinan. Pertama, hanya muncung dan dia ngari-ngari. Yang kedua, dikatakan yang saya baca adalah huruf Latin. Jadi begitu pulang haji kemarin, Pak Ustadz, saya mendatangkan guru dosen untuk ngajar saya ngaji. 2 bulan, alhamdulillah bisa ngaji. Yang tadi dikatakan, saya besarnya di Pasar Bawah, Pak Ustadz. Saya tukang angkat semenjak kecil di pelabuhan itu, yang di Pasar Bawah itu. Itu ngangkat. Jadi waktu itu sudah dapat duit. Karena asik dengan duit. Tidak sekolah SD, tidak SMP, tidak sempat. Yang penting tiap hari dapat duit. Tapi maaf, setelah tua ini saya sadar. Akhirnya Pak Ustadz, saya datangkan guru setiap hari ke rumah saya ngaji. Alhamdulillah. Walaupun belum betul-betul bisa, hari ini saya sudah bisa membaca Al-Quran tanpa membaca huruf Latin. Maka saya ajak Ustadz ke sini untuk syukuran saya bisa baca Quran. Senang hati. Allah, saya tidak tahu mengapa Bapak. Tapi maaf, sebulan setelah itu saya ditelepon. Maaf, Bapak sudah Allah, masih sempat baca Al-Quran, Pak. Belajar Al-Quran. Saya waktu itu tanya, berapa umur Bapak? Baru 80, Ustaz. Tapi Allah gerakkan hatinya tuh, Pak. Nanti kalau belajar dengan cucu, nggak mungkin Pak Ustaz. Karena cucu selama ini kan awak berang. Berangnya cucu kayak awak kan lain cerita, Ustaz. Iya juga. Jadi nggak enak belajar sama cucu-cucu. Saya ini pandai baca Al-Quran. Maka saya datangkan guru, digaji gurunya, kompensasinya dia bisa belajar saat membaca Al-Quran nanti tanpa huruf Latin, dan itu dia lakukan. Maka di masjid kadang-kadang mesti itu dibuat apa yang menjadi kebutuhan jemaah.
Maka maaf, kalaupun mungkin tidak ada dana di masjid, dana-dana yang ada di rumah kita mesti diperuntukkan untuk itu. Kalau tidak, maaf, jadikan dana kita untuk menjadi imarah tempat-tempat lain yang hari ini mereka kesulitan ekonomi. Kalau di Pekanbaru ini alhamdulillah. Di kampung-kampung tuh Pak, berapa gaji guru ngaji? Kadang-kadang ya Allah, tidak bisa dia mengatakan, Pak berapa Bapak dikasih? Terserah seikhlasnya Pak Ustaz. Masya Allah. Apalagi di kampung-kampung, yang maaf, asal dia disuruh membayar langsung berhenti Pak. Sekolah swasta di kampung itu, kalau Bapak nengok, saya pernah tanya, ada SD Muhammadiyah di Rumbio Jaya tuh Pak. Saya katakan berapa SPP-nya? 60.000 Pak. Allah. Jadi berapa gurunya, gajinya gurunya? Paling tinggi 700 Pak Ustaz. La ilaha illallah. Untuk beli bodak guru aja dah cukup. Tapi mereka Pak dengan semangat. Itu pun kadang-kadang maaf dibayar dengan dana bos Bu. Jadi kalau dana bosnya nggak cair, enggak. Ada sekolah-sekolah swasta di kampung itu jangan dibayangkan seperti swasta di kota. Mereka maaf nggak bayar Pak, sama dengan negeri. Dari mana mereka dapatkan? Mereka hanya mengharapkan dana bos. Itu kalau bosnya baik hati. Kalau bosnya tidak baik hati, Allah yang diajarkan Al-Quran. Maka subhanallah kadang-kadang di kampung itu, jangan kena Al-Quran, buku Iqra-nya pun dah hancur. Dah ada kopernya lagi. Halaman 1 ada, halaman 3-nya hilang. Ada langsung kadang-kadang langsung ke halaman 10. Gimana dapat anak? Emaknya pun ya Allah, ayahnya pun kurang sadar pula, lebih banyak beli rokok ketimbang Allah. Tidak ada piti dah Ustaz. Dah pernah awak rokok sampurna pula tu. Ya ilah. Ini gimana lah pola pikir. Dia kalau tidak merokok kok Ustaz, utak tidak jalan. Pasti tidak berutang dah. Itu lagi. Kadang-kadang jadi kadang-kadang orang merokok, tapi alhamdulillah Ibkan tak masalah. Masjid tak ada merokok Mbak. Di masjid, di luar masjid tak tahu lah. Yang berikutnya apa yang akan didapatkan? Maka maaf tadi, mari kita bina masjid ini. Masjid ini tempat investasi yang tidak akan berakhir. Sebanyak apapun yang kita danakan, insya Allah dia akan cukup. Maka maaf, masjid ini kelola dana bapak-bapak luar biasa. Nah yang berikutnya apa? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dalam hadis itu dikatakan man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtatimaha asyara marrat banallahu lahu qasra fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas itu 10 kali, maka dikatakan banallahu lahu qasra. Qasra itu istana. Maka Allah akan membangun baginya istana di surga. Bahkan dalam ayat lain dikatakan qul huwallahu ahad ta'dilu thalatha Quran. Surat qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maka jangan pula kalau sepertiga saya baca 3 kali Pak Ustaz, alhamdulillah khatam Al-Quran. Mengapa demikian? Surah Al-Ikhlas itu luar biasa istimewa. Coba lihat, kalau sholat tarawih ada ayat salat witir, ayat ketiganya atau rakaat ketiga yang disuruh sunnah baca itu adalah Al-Ikhlas. Kalau Bapak sholat sunat tawaf, setelah kita lakukan tawaf, kan ada sholat sunat tawaf nanti sebelum pindah ke bukit untuk sa'i, ada 2 rakaat yang disuruh. Ayat yang pertama itu Al-Kafirun, ayat yang kedua Ikhlas. Jadi banyak. Jadi kalau Bapak sering-sering membaca surah Al-Ikhlas, saya yakin bukan karena Bapak tidak hafal ayat lain, tapi Bapak mengikuti sunnah Nabi. Rawatib itu disunnahkan 2 rakaat, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Masya Allah. Nampaknya remeh, tapi maaf isi kandungannya luar biasa. Ayatnya cuma 5, tapi maaf seluruh kandungannya mulai dari awal menunjukkan ketauhidan. Dan inti dari Al-Quran itu adalah tauhid. Maka ketauhidan itu bukan surat untuk disyirikkan, ditulis di atas kertas putih, kemudian dibuat lingkaran, kemudian dicoret-coret, sudah itu dimasukkan ke dalam kopiah. Untuk apa nih Pak? Biar nanti berunding selesai Pak Ustaz. Tidak ada itu. Kadang-kadang maaf ada ayat Al-Quran yang dicoret-coret. Salah satu yang selalu ditulis itu Al-Ikhlas, ditulis dengan tangan qul huwallahu ahad, dibuat segitiga seperti lambang Yahudi,
dibuat huruf nun, wow. Kemudian nanti dimasukkan ke saku. Kalau kita berdagang maka laris. Allah. Kadang-kadang ya Allah, ayat Al-Quran sumber ketauhidan, tapi bagi sebagian orang menjadi tempat syirik. Gimana jadinya? Mengapa kok bisa begitu? Karena dia memang tidak memahami apa bentuk terpenting dari Al-Ikhlas. Padahal dari awal betapa hebatnya surat itu. Maka ketika kita membacanya, apa yang dikatakan? Barang siapa yang membaca 10 kali surat Al-Ikhlas, maka Allah akan membangunkan kisroh, kekaisaran, istana di surga. Apalah beratnya surat Al-Ikhlas. Sambil maaf duduk santai, kemudian menikmati maknanya, sambil menikmati hari-hari kita. Surat Al-Ikhlas itu lebih daripada itu. Ibu maaf kalau jalan rumah, kalau saya ke rumah tuh ke masjid, karena kebetulan rumah saya nggak jauh-jauh amat dari masjid, jauh juga tidak, dekat juga tidak, tapi naik kendaraan itu bisa dihitung. Saya lebih suka jalan kaki. Ketika kita jalan kaki ke rumah, di samping langkah kita banyak, kemudian ayat dibaca, kalimat-kalimat zikir pun ikut terbaca. Ada zikir pagi kan, duduk di masjid kita baca pembukaannya, mulai apanya, surah ayat kursi, setelah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah itu baru doa-doa yang lain. Nanti sampai dari rumah subhanallah wa bihamdi, selesai itu Pak. Karena maaf memang rumahnya agak jauh. Selesai itu duduk di rumah, baru nanti astagfirullah wa atubu ilaih, seluruhnya dibaca, apalagi surah Ikhlas. Itu luar biasa. Nah yang keempat apa? Bersabar ketika mendapatkan musibah. Apalagi kalau berkenaan dengan buah hati yang wafat. Iza mata waladul abdi qala Allah Ta'ala lil malaikati. Apabila seorang anak Adam meninggal keluarganya, maka Allah akan berkata kepada malaikatnya, qababtum walada abdi. Dia katakan, apakah kalian mencabut ruh anaknya? Fayaqulu na'am, dan malaikat berkata, betul. Fayaqulu qabattum samarak fuadi, apakah kalian mencabut buah hatinya atau anaknya? Iya. Fayaqulu madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh anak orang tuanya? Hamadika wastarja, maka mereka memujimu, kemudian dia beristirja. Istirja itu mengucapkan inna lillah. Bapak kemarin membaca kabar 2 orang anak adik-beradik dari Payakumbuh pergi ke Pekanbaru, di Rimbo Panjang ketabrakan. Kedua anak itu meninggal. Kira-kira apa perasaan ayah? Anaknya kuliah di Pekanbaru, orang tuanya tinggal di Sumbar karena ada keperluan. Adik-beradik itu abang dengan adik perempuannya pulang. Setelah pulang, dua-duanya kembali ke Pekanbaru. Qadarullah, di tengah jalan terjadi musibah yang tidak pernah diharapkan. Kedua-duanya meninggal. Nah, itulah musibah yang paling hebat. Apa yang bisa diharapkan? Maka maaf orang-orang tua kita dahulu, maka dulu nggak ada orang tua itu berjalan satu keluarga, Pak. Maaf kalau keluarganya 5, biasanya ditinggalkannya 1. Kadang-kadang ada 5 adik-beradik, kamu jangan berdua. Untuk antisipasi. Bukan berarti kalau kan maut, betul. Maut itu sudah tentu waktunya. Likulli ummatin ajal, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala istaqdim. Setiap umat itu ada masa waktunya, ajalnya. Apabila telah sampai, selesai. Maka maaf ketika seperti itu, maka itu dikatakan oleh Allah ketika ada anak Adam dicabut nyawanya, Allah akan bertanya kepada malaikat, apakah engkau cabut ruh anak buah hatinya? Iya, iya betul ya Allah. Apa yang mereka katakan? Mereka pahimanikallah, dan dia mengucapkan tahmid, memujimu, kemudian wal istirja, kemudian dia mengucapkan inna lillah. Berat itu, Pak. Subhanallah. Sedangkan berkawan saja itu luar biasa, Pak. Kita nengok fotonya ngeri. Betul, saya tengok fotonya, Pak. Kedua-duanya meninggal di tempat. Ayahnya 1, ibunya 1. Apa yang terjadi? Itulah kehendak Allah. Kalau yang terjadi seperti itu, Allah. Luar biasa. Saya hari itu cuma memandikan 2 orang anak yang dia sekawan. Memang ya anak-anak SMA inilah. Pergi dia ke Kampar,
Ada tikungan di danau itu, ada truk yang berhenti di samping. Entah dia tidak nampak atau mungkin lalai, ditabraknya truk itu. Kedua-duanya meninggal. Akhirnya memang kami buat dia satu kuburan berdua, tapi berbeda. Di dalam itu satu sisi lahatnya dibawa yang ke kiri, yang satu disisikan lahatnya ke kanan. Karena di kampung itu memang pakai lahat. Kalau kita lahatnya kan di tengah. Kalau di kampung itu tanahnya masih luas. Ini yang saya maksud. Ini namanya sekubur berdua. Walaupun nanti di kuburan itu soalnya masing-masing. Maka Ibnul Jauzi itu mengatakan ada bentuk 3 sabar. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau Al-Quran itu mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan solat dan bersabarlah. Sesungguhnya kami tidak memberikan meminta rezeki dan kamilah yang memberikan rezeki. Jadi maaf, ayat ini sesungguhnya menyuruh kita orang tua sabar menyuruh anak solat. Maaf, anak saya dia besar-besar, tapi setiap saat pasti saya perintahkan untuk solat. Nah, kamu kemana? Pergi. Ini waktu sudah dekat, jangan pergi dulu, solat dulu. Nanti sudah solat, pergi. Kadang-kadang mungkin saya tahu juga anak tuh muak tengok kita, Pak. Nah, kau mana? Saya berangkat, Pak, pergi kerja. Nanti kalau waktu solat dengan azan berhenti di masjid, enggak sekali 2 kali. Maaf, mungkin anak-anak kita bosan, tak ada lagi yang nasihat lain. Mungkin dia ngomong gitu. Cuma dikatakan, kan gitu aja, Pak. Tak apapun saya pun tak tahu kadang-kadang. Pokoknya tugas kita akan mengingatkan. Ya Allah, kadang-kadang sampai pulang nak pergi solat ke Al-Bayan. Orang-orang tua tu menanyakan kau, semenjak kau kerja, engkau tidak tinggal di rumah, dia tidak tahu kalau kau tidak di rumah. Pergi kau situ, tengok salam orang tua-tua, bilang tengok muka kau. Iya, Pak. Allah. Saya nak masjid jauh. Kadang-kadang hari Jumat ke dakwah pula dia. Nanti tak kenal orang Al-Bayan tu sama kau. Gitu. Kadang-kadang ke Al-Badar dia. Ya, pergilah kau ke masjid tu, masjid dekat rumah, biar nampak muka kau sama orang. Itu kita ingatkan. Maka dikatakan wastabir 'alaiha. Apalagi anak jauh. Saya ada anak jauh 2 orang yang pulangnya kadang-kadang saja. Itu kalau dia telepon WA, saya katakan, nak, jaga solat. Yang kedua, jangan merokok. Karena tidak ada keturunan bapak kau yang merokok. Datuk kau tak merokok, ayah kau tak merokok. Kalau kau merokok, gen siapa yang kau pakai? Terujung. Tapi kalau bapak jompa yang merokok, bapak tinggal nasihati dengan baik. Maaf, saya ketemu anak saya dulu, Pak, merokok vape itu. Bapak tahu vape itu? Saya tengok, ini apa begitu tamat SMA, tamat pondok, kok ada vape? Saya cium-cium pula, harum rupanya. Tertulis itu di bungkusnya, Pak, rasa jeruk. Kan ya, ada Bapak pernah vape itu. Vape itu ada bungkusnya, Pak. Nah, jadi kecil, kemudian dimasukkan. Dan itu tertulis itu rasa jeruk, rasa apel, rasa durian montong, ada itu, Pak. Bapak tidak tahu ya. Nanti pergilah tengok-tengok sesekali, biar Bapak tahu lah nanti. Nanti di rumah apa Bapak sangka pula jus nanti kan. Itu dimasukkan, dia kan pakai cas tuh, Pak. Tapi anak saya ditaruhnya di atas lemari. Karena saya suka bersih-bersih. Ini apa? Naik tensi saya langsung 200.000. Ini apa nih? Saya cari di internet. Rupanya itu rokok elektronik. Saya katakan, nak, panggil duduk sini. Ini apa nih? Apa nih? Apa nih? Ini rokok elektronik. Dari mana kau? Saya kemarin ikut Pak Raimuna. Kan ada acara Raimuna waktu itu. Dia sekolah waktu di Pekanbaru, Raimunanya ke Cibubur. Betul? Iya ya. Di Pramuka tuh. Iya. Cibubur. Jadi sana dingin. Karena dingin, bapak-bapak yang tua-tua itu merokok, dia nyambu, Pak. Jadi yang salah yang tua. Betul. Berapa kali kau hisap, nak? Sekali. Mulai hari ini cukup sekali ini Bapak lihat kau ya. Iya. Kalau kau serbat merokok, APBD kau saya bekukan. Akhirnya saya simpan sampai sekarang itu masih ada tuh, Pak. Pokoknya jangan merokok. Dia tidak merokok yang kayak bapak-bapak itu, yang vape-vape itu kan mahal. Rupanya harganya, Pak,
Mahal, hampir 300.000. Yang dibawa anak-anak itu yang digantung-gantungkan kayak kompeng-kompeng. Kan kayak kompeng-kompeng anak-anak itu. Kan dia digantungkan di sini. Allah, itu lebih merusak daripada rokok. Maka maaf, yang rokok elektronik itu di Singapura dia dimasukkan kategori narkoba, Pak. Hebat Singapura lagi, Pak. Singapura itu nggak boleh orang isap vape, nggak boleh masuk, Pak. Karena dia kategorikan narkoba. Di kita dianggap APBD, Pak. Itu lebih. Maka subhanallah, sabar menyuruh anak. Kemudian apa? Sabar meninggalkan larangan Allah. Banyak larangan Allah yang kadang-kadang kita didorong. Kemudian maaf, memperturutkan hawa nafsu. Enak menikmatinya, tapi pada saat itulah sesungguhnya luar biasa untuk menghadapi. Nah, yang ketiga apa? Sabar menghadapi cobaan. Apalagi kita yang sudah tua. Ya qadarullah, sehat itu kata Pak Zainul dengan kawan-kawannya itu pilihan. Tua itu sebuah kepastian, ketentuan. Ada di antara kita yang hobi olahraga, alhamdulillah. Tapi niatkan olahraga itu untuk kuat beribadah. Bapak mau senam apa nama itu yang kayak Cina-Cina itu, apa namanya itu? Kue takung. Kue takung, kue bolu, apa namanya? Yang saya tengok itu luar biasa, Pak. Yang suka jalan kaki, alhamdulillah. Tapi jangan olahraga saja kuat, ke masjid tidak kuat. Kadang-kadang ya Allah, saya senang naik sepeda, apa namanya, goes. Sampai ke kebun sawit, saya tengok ke Okura, sampai ke Kampar. Kadang-kadang maaf, tempat yang kita tidak sampai dia sampai. Tapi ke masjid dakwah lewat aja, Bu. Gimana ceritanya? Tempat ngumpul. Allah, tempat ngumpul. Kadang-kadang maaf, di depan tuh kadang-kadang nanti keluar ada banyak orang. Iya Pak, titik kumpul. Mengapa taruh sini? Kami taruh mobil sini Pak Ustaz. Kami pakai sepeda karena masjid ini dakwah, ini aman. Ya Allah, tempat nangkring sepeda. Dia sendiri olahraga. Begitu selesai nanti dia ke kamar mandi. Alhamdulillah ada juga manfaat. Tapi masa apa salahnya masuk ke masjid, sholat dia berwudu, masuk ke dalam masjid sebentar sholat sunat wudu, Pak. Baru nanti dia pergi. Allahu Akbar. Kan enak olahraganya, Bu. Tapi ada orang sibuk dengan olahraga, menyehatkan fisik, tapi rupa membenak batin. Allah. Padahal maaf, seluruh yang kita nikmati dunia ini sementara. Yang akan menjadi bekal itulah. Apalagi kalau fisik kita sudah mulai hari ini menurun, karena memang menjadi sunatullah. Ketika usia bertambah, organ tubuh kita sudah mulai melemah. Bapak gak mungkin sekuat dulu. Kalaupun kuat itu dulu. Allah. Sekarang mendengarkan kabar yang tak baik saja, Pak. Jantung kita sudah mulai berdebar. Sama kita nih, Pak. Allah. Ban mobil aja meletus di sana, tensi kita di sini yang naik. Dulu Allah, apa yang terdengar itu langsung dicari apa masalahnya. Sekarang jangankan mencari masalah, masalah yang ada saja tidak terurus. Maka ibadah itu diperkuat. Malam-malam jangan dihabiskan hanya untuk tidur sampai pagi. Apalagi sekarang nih hujan-hujan tanggung. Tadi udah cemas-cemas juga saya. Sebabnya maaf, jalan ke rumah kami itu Pak, alhamdulillah kalau hujan jalan Semarang tuh jadi lautan sementara. Yang apa itu harapan, kalau harapan tahu ya? Itu ujung sampai ke Taubah. Jalan Semarang di keluar rumah tuh sampai pula lewat rumah Pak Iwan. Dia Pak. Jadi kadang-kadang kami di Semarang tuh itu pula nariknya. Kalau hujan nggak bisa keluar kan. Tapi tidak pernah ada bantuan. Jemaah pun ngantar lontong, cuma Pak Zulian yang ngantar. Jadi kalau udah hujan, insya Allah muter-muter tuh Pak. Bukan rumah nggak kena, tapi jalan keluar tidak ada. Hampir boleh dikatakan tidak ada. Itulah enak. Tapi maaf, kita risau dengan musibah dunia, tapi tidak pernah risau nanti dengan musibah di akhirat. Nah, yang berikutnya apa? Meninggalkan canda yang berlebihan. Apa kata Nabi? Ana zaimu bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mukharihan. Saya sesungguhnya kata Nabi
menjamin rumah di tengah-tengah surga liman tarakal kadhib, orang-orang yang meninggalkan kebohongan, wa in kana mazihan, walaupun dia dalam keadaan bercanda. Jadi bohong itu yang luar biasa. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, iyyakum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Jadi betul apa ungkapan orang dulu, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun kadang-kadang rasanya pahit. Tapi tentunya hari ini dialektikanya harus begitu hebat. Maka terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, sudah masuk tidak? Belum. Oh, udah lewat. Hah? Jadi maaf, terakhir saya pesan masalah ekonomi ini Pak. Masjid ini kan harus dibangun. Di mana-mana masjid biasanya dia mandiri, pasti membutuhkan impak dari Bapak. Subhanallah, ekonomi, kalau Bapak tahu, Rasulullah itu untuk menghilangkan dakwah apa yang dilakukan oleh Bani Kinanah. Bani Kinanah pada tahun 7 ke Namadiyah dilarangnya orang-orang berjualan dengan Nabi. Jadi Bani Kinanah itu membuat kesepakatan dengan orang-orang jahiliyah, dibuat namanya kesepakatan Bani Kinanah. Dibuat dalam bentuk sohifah, lembaran, digantung di masjid Ka'bah. Kemudian apa dikatakan? Tidak boleh melakukan transaksi ekonomi dengan Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Bani Hashim, Bani Muttalib ini keluarga Nabi. Maka disitulah mereka ingin memutuskan dakwah. Jadi dakwah itu sesungguhnya perlu ekonomi, Pak. Bapak sekarang coba tengok apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memukul Cina, Pak. Dia Cina nggak punya minyak, maka Amerika mencaplok yang namanya Venezuela. Maka ditangkaplah sekarang presidennya yang bernama Maduro. Itu orang Madura. Merantau dia Madura, Pak, jual sate sampai di Venezuela jadi presiden dia. Ditangkap. Apa yang dilakukan? Apa dikatakan? Kami tidak akan jual minyak ke Cina. Apa yang diinginkan? Masalahnya Pak, Trump itu ingin mengambil minyak. Karena maaf, Venezuela itu penghasil minyak terbesar di dunia. Kemudian kemana siapa ingin dicaplok? Iran, Pak. Iran itu dicaplok karena maaf, Iran ini jual minyaknya juga ke Cina. Itulah ekonomi. Maka ketika masjid ini tidak didukung oleh ekonomi Bapak, dia nggak akan hidup. Kalau seluruh orang mengatakan kami tak sedekah, mati. Nggak ada yang bisa gitu. Maka kita yang kaya-kaya itu jangan lagi menginvestasikan dunianya dengan ekonominya, tapi membangun akhirat dengan ekonomi. Bapak silahkan berinfak, itu setiap hari ada. Dana dakwah kita banyak, dana untuk takmirnya, kelangsungan kawan-kawan kita yang bekerja, dia kan membutuhkan. Itu kita semua, Pak. Belum lagi aktivitas yang kadang-kadang maaf ada di kalangan jemaah itu yang hari ini kesulitan ekonomi. Maka dulu Pak, kalau Nabi itu jadi imam, dia mandang ke belakang, dia nampak muka orang-orang tua. Ini orang masih banyak utang. Seperti Salman Al-Farisi, ketika dia menjadi budak kan dia menung terus di masjid. Nabi bertanya, engkau dari mana? Saya dari Persia. Apa dengan saya ingin menjadi mu'allaf, saya ingin masuk Islam, tapi Tuhan saya melarang saya, kecuali saya sanggup membayarkan kompensasi 1000 batang pohon kurma, kemudian 4 ukiah emas. Menung dia. Nabi lontarkan gagasan itu. Hai orang-orang kaya, ada nggak di antara kalian yang masuk surga? Mau. Tapi mau nggak kalian membantunya? Ini ada kawan saya. Selesai Pak, hanya dengan 1 kali penyampaian urusan Salman selesai. Maka kadang-kadang pengurus masjid itu juga jeli Pak menengok jemaah. Ini bapak ini menung aku kira-kira. Jangan-jangan nak minta cari bini. Cari kan Pak. Masalahnya Pak Ustadz, pengurus itu tidak ada bini. Kan payah. Jadi kita mesti tahu ini ada jemaah yang tak datang. Udah berapa kali tak datang? Jangan-jangan dia sakit. Subhanallah. Saya hari itu diantar Pak Zulian itu buah-buahan. Kemarin ada pula jemaah Pak Ustaz, betul. Namanya Pak Risman, tahu Pak Risman Pak? Pak Risman. Dia datang Pak. Dia Pak Risman tahu ya? Iya. Ada Bapak tahu dia? Bapak tuh kemarin sakit lututnya Pak. Berbulan-bulan dia pakai tongkat.
Sudah itu berbulan-bulan lagi pakai tongkat yang mula-mula kaki 4 tuh, sudah itu kaki 1, yang 1 lagi. Terakhir dia datang ke rumah, assalamualaikum. Saya pulang dari masjid. Siapa nih pagi-pagi? Dia katakan, Pak dari mana? Saya sengaja ke sini Pak Ustaz. Saya kemarin Pak Ustaz tengok saya pakai tongkat. Iya. Cuma saya bawa ke rumah sakit. Apa kata dokter? Bapak ini tulangnya mengecil tulang, sehingga membuat persendian bapak itu nggak kuat lagi. Jadi apa obatnya? Kata dokter, bukan, ini faktor usia. Tapi kalau bapak mau bertahan, bapak silakan minum madu dengan air panas. Saya beli madu Pak Ustaz, tak kanang diambil Ustaz. Oh dema, malunya wak nak tanggung-tanggung Pak. Ini susah lah tuh, kerajaan tak ada yang diantarnya ke rumah madu. Apa katanya? Biar Pak Ustaz tak sakit lutut bentuk ambil. Poin pada sabui aja. Oh, dia antarkannya 1 liter. Jadi saya beli Pak Ustaz untuk saya. Ketika saya ingat Pak Ustaz mungkin dia pergi kemana-mana, agar lutut Pak Ustaz tak sakit, dia boknya madu. Rupanya madu gratis kok, memang enak Pak, lain enak. Allah, saya katakan sama orang rumah, malu lah Pak. Iya malu, kenapa? Harusnya kita yang memberi, yang harusnya awak bertanya sakit apa, lepas tanya sakit apa Pak, tak datang dengan apa Pak Rismanto tak datang, apakah dia sakit, bagaimana keadaannya? Rupanya Pak, kadang-kadang awak yang membantu tapi tersindir dengan dia datang. Orang rumah tu Pak acara tu Bang, datang tu abi nanti madu ko dulu, baru dipikir tu tu. Lalu Nabi sampai gini lah. Oh, dia siapa buat petuahnya itu kan? Allah, rupanya betul katanya. Madu gratis itu memang barokahnya lah itu Pak. Ini bukan Pak, kalau gitu kami hantar pula ke rumah Ustaz, enggak usah. Yang ada belum habis lagi Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.